Karena kalau balak itu kalau sudah turun, balak nggak kenal Habib, balak nggak kenal Kiai. Apa boleh ngabean pekune sare balak kakek jadi. Apa sih penyebab azab itu bisa ditolak? Penolak balak itu apa? Yang pertama, ada beberapa hal yang membuat azab itu dijauhkan oleh Allah. Apa sih penyebab azab itu bisa ditolak? Penolak balak itu apa? Yang pertama, ummaru buyutillah, orang yang suka memakmurkan daripada masjid. Kalau ada masjid masih makmur, aman. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ingin mengadab satu kaum, aku lihat isi daripada rumahku masjid. Kalau aku lihat di situ banyak yang sholat, banyak kegiatan makmur, belajar, mengajar, ngaji, sholat, dzikir, maka apa? Saraftu adzabi anhum, aku palingkan azabku dari mereka. Keng mon masjid tebenyak rengin, kira maki pembasnya rengin, satu desa. Karena kalau balak itu kalau sudah turun, balak nggak kenal Habib, balak nggak kenal Kiai. Apa boleh ngabean pekune sare balak kakek jadi. Al bala ya warahmat takhus, rahmat itu khusus. Kalau ini orang yang dapat rahmat ya ini, tapi kalau bala rata. Sampai dikatakan oleh para sahabat, apakah diturunkan oleh Allah adab sedangkan wafina salihun, ada kiai, ada habib, ada pesantren, masa masih mau turun bala? Apa kata Rasulullah? Mau nabinya agel lujong berapa kali bumi leglia kalau kita akan tor. Oh Semeru akan tok mau pas kentok bi keluar CSN aku aru gue sih nyaman lagi ya kiamat. Akhirnya apa? Idza zilzilatil ardu wa akhrajatil ardu, tsunami, tsunemo ada. Yang kedua, al mutahabbina fiyya, orang yang suka menjalin hubungan karena Allah, duduknya karena Allah. Kita di sini duduk apa tujuannya? Enggak ikut apa-apa, enggak dalam tujuan apa, dalam rangka apa. Kita cuma duduk saling menasehati, saling ngaji, silaturahmi, cukup. Duduknya seperti ini adalah penyebab terkuat daripada nolak balak dan musibah. Orang kalau silaturahmi kepada Allah dikatakan bahwasanya man zara akhan fillah istadraja lahum sab'una alfin malakan. Siapa orang yang berziarah kepada saudaranya bukan karena tujuan apapun, cuman karena Allah, maka 70.000 malaikat berbaris di belakangnya mengiringi seraya mendoakan orang yang ziarah kepada saudaranya karena Allah. Yang ketiga, mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang suka istighfar sebelum subuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid dini wad. Reng watu wasi bedening masjid-masjid itu kalau bisa kasih uang bu, mon sake suntik kaki baru mon mate adab turun. Kenapa? Mustaghfirina bil ashar, mereka orang-orang yang bangun sebelum subuh beristighfar kepada Allah, itu adalah penyebab terkuat benteng bagi sebuah desa. Yang keempat, syuyuhur rukka, orang-orang tua yang tulangnya bengkok. Syuyuhur rukka itu ada yang mengatakan bahasanya orang yang terlalu tua, dari tuanya itu sampai badannya sudah nggak lurus lagi. Ada yang mengatakan syuyuhur rukka yaitu adalah orang-orang soleh yang dia ini badannya sampai sakit, sampai belok tulangnya, sampai nggak bisa berdiri tepat karena seringnya sholat. Tapi makna yang kedua ini lebih akrab, atau dua-duanya bisa. Karena yang pertama karena segi rahmatnya Allah, karena dia tidak sempurna anggota badannya. Yang kedua karena banyaknya ibadah. Syuyuhur rukka wa subyanur rudda, bayi yang masih nyusui. Makanya pak, mon beda bayi nyusu cek ganggu ini engkau pengaho ganggu bayi yang sedang nyusu itu adalah makhluk kepipip habib. Ada tukang ganggu bayi-bayi. Yang keenam, bahaimur ruta,
binatang-binatang yang digembala itu adalah penyebab Allah kasihan kepada kita. Makanya jangan buat mainan. Ini terjadi banyak ini. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah jalan ngelihat anak kecil-kecil dari kaum Quraisy, anaknya orang-orang kafir Quraisy, ngambil burung satu, diikat di tiang, disikat, diar, diketepil, diar. Yang bisa ngena mati itu yang menang. Sayyidina Abdullah bin Umar ngelihat, man fa'ala hadza, siapa yang ngikat burung kayak gini nih? La'anallah man fa'ala hadza, Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini kepada burung. Rasulullah SAW itu pernah melaknat daripada orang-orang yang suka membuat mainan nyawa binatang tanpa sebab tertentu. Kalau mau dibunuh burung, diketepil dipanah atau ditembak, tapi tembaknya ya dengan syarat-syaratnya, lancip atau apa, atau ditombak. Tapi kalau untuk dimakan nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mainan, ini orang dilaknat. Apa laknat? Al-lakna huwa at-tardu min rahmatillah, dikeluarkan dari orang-orang lingkupan orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Dan ini sekarang terjadi, cuman caranya lain. Apa? Di pasar malam, di tempat pengajian, sampeyan pengen bahagiakan anak, meliaki ajem warna-warni, dosa itu. Enggak Beb, saya suka dengan ayam warna-warni. Ngawur, sampai enggak tahu cara membuatnya. Itu mereka ngasih sumbo, ditaruh di timba, elep-elep pagi yuk. Kadang mati 3. Oh siapa yang somber yuk. Coba lah kakek yuk kolam wah. Berinya somber elep-elep pagi di sana. Jual lepas bingkok. Bodong jadinya. Paham ya? Jangan loh, jangan, hati-hati. Kalau buat mainan, jangan pernah buat mainan sesuatu yang bernyawa. Kenapa? Sahabat mengatakan, innalana fil bahaim ajron. Ya Rasulullah, binatang kalau kita ngasih makan, masa dapat pahala? Binatang itu ya Rasulullah, ayam cuma, nasinya nasi bekas dikasih ke ayam, masa pahala? Apa kata Rasulullah SAW? Fi kulli kabidin radbah ajrun. Setiap binatang yang bernyawa, di situ kalau kau beri sesuatu akan mendapatkan pahala. Ayo mulai besok hati-hati, yang punya anak jangan diberikan keong, dosa keong. Keong, iya. Polan lihat keongnya apa, SpongeBob, belikan boneka. Boneka itu walaupun berbentuk patung diperbolehkan sama ulama kalau untuk mainan anak kecil. Boleh. Anak kecil dibolehkan boneka itu boleh. Kalau keong haram. Kenapa? Karena disiksa. Coba bayangkan, keong nyaman ngetek lagi, kakek mareng akan rojok colon bau pas sampai keongnya itu keluar dari rumahnya, rumahnya bau busuk. Haram. Hati-hati sampean yang jualan juga, dengarkan, sampean yang jualan jangan jualan kayak gitu dong. Kalau jualan ayam kecil memang mau dirawat nggak apa-apa. Kenapa harus diwarnai? Kalau ketahuan itu memang harus dibuat mainan anak, haram jualnya. Seperti orang jual pisau, tahu kalau pisau itu akan digunakan untuk bunuh orang, haram dijual. Kalau nggak tahu ya nggak ada masalah. Ikan anak kecil, jarang tahu anak kecil buat ikan dikasih digini-gini kan. Juga ngocah kengko mas menusak keketiko. Sampai dulu ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu namanya Uwaimir bin Zaid bin Ges al-Ansari al-Khazraji, dari bangsa Ansar, dari kabilah Khazraj. Abu Darda ini kalau ada anak kecil beli ayam-ayaman yang warna atau beli burung gitu, langsung dikejar sama Abu Darda. Kamu beli berapa? Aku belinya 10 real. Tak beli 15 real. Dia beli 15, udah buat beli makanan, diambil dilepas. Kenapa? Abu Darda dari rahmatnya kepada binatang tersebut mengatakan, idhabi fa'ishi, pergi kamu wahai burung, hiduplah dengan nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad.